Shalom, selamat pagi semuanya. Di pagi hari ini kita akan mengawali hari dengan mendengarkan renungan. Sebelum mendengarkan renungan, mari kita mengucap syukur dan memohon berkat dari Tuhan dengan berdoa. Ya Bapa, di pagi hari yang cerah ini, kami datang kembali untuk mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang telah menjaga kami di malam hari selama kami beristirahat sampai pada pagi hari ini, kami kembali bangun untuk melakukan aktivitas kami masing-masing. Saat ini kami berkumpul lewat hati kami masing-masing untuk membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, beri hikmat kepada kami agar kami dapat memahami ajaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tema yang saya ambil untuk renungan pada pagi hari ini yaitu pertobatan, yang diambil dari 2 Korintus 7 ayat 10 yang berbunyi, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Pertobatan adalah kata yang tidak akan pernah berhenti diberitakan kepada setiap orang percaya. Sebab pertobatan itu adalah suatu perubahan dalam diri kita, perasaan kita, pengalaman kita, daya upaya, dan rencana kita di mana seseorang menyadari kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya. Lalu mereka berpaling dari dosa-dosanya dan meninggalkannya. Di dalam orang tersebut pasti ada duka cita yang sungguh karena dosa, yang menghasilkan pertobatan, yaitu suatu perubahan hati yang menyebabkan kita berbalik dari dosa kepada Allah. Hal ini melibatkan kesedihan yang mendalam atau penyesalan dari hati kita sebagai manusia berdosa di hadapan Allah yang kudus. Pertobatan semacam ini membawa keselamatan. Setiap duka cita lainnya akan hilang seiring berjalannya waktu. Tetapi duka cita yang berharga ini tumbuh seiring pertumbuhan kita. Dan ini merupakan rasa pahit yang manis. Seharusnya kita mengucap syukur kepada Allah karena kita boleh menikmati dan menahan deritanya. Pertobatan yang disampaikan oleh Paulus dalam hal ini bukanlah perubahan arah tanpa perasaan dan rasa hampa. Paulus menjelaskan bahwa penyesalan mendalam yang benar adalah perasaan yang sesuai kehendak Allah, yang mengarahkan hati kita untuk bersungguh-sungguh kembali kepada Allah dan taat kepada perintah Allah. Pertobatan yang dimaksud oleh Paulus adalah pertobatan yang bukan pekerjaan daging, melainkan hasil karya Roh Allah yang menggerakkan hati nurani manusia. Pertobatan adalah bunga yang terlalu istimewa untuk tumbuh di pekarangan dunia. Mutiara secara alami bertumbuh dalam tiram, tetapi rasa penyesalan tidak pernah terlihat dalam diri para pendosa kalau bukan karena anugerah surgawi yang bekerja di dalamnya. Pertobatan sejati itu mengarah secara nyata kepada Sang Juru Selamat. Ketika kita memutuskan untuk bertobat dari dosa, lebih baik jika kita memusatkan kedua mata kita kepada Kristus dan melihat pelanggaran-pelanggaran kita di dalam sinar kasih-Nya. Kita sudah harus mengambil keputusan untuk membenci dosa. Ketika kita sebelum bertobat, dosa dipandang bagus, menyenangkan, menguntungkan, menakjubkan. Tetapi ketika kita sudah bertobat, maka tampaklah betapa jahatnya dosa itu. Kita melihat betapa mengerikannya kebohongan, korupsi, kesombongan, dan betapa mulianya kesucian, kebenaran, kesetiaan, iman, dan lain sebagainya. Dan juga kita harus kembali bersungguh-sungguh kepada Tuhan dengan bersedia menyerahkan diri dengan taat kepada perintah-perintah firman Tuhan dan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Melihat bahwa firman adalah satu-satunya pedoman untuk kebahagiaan hidup yang mendorong kita untuk melakukan firman-Nya dan menghasilkan buah bagi Yesus selama kita hidup di dalam dunia ini. Sekian renungan pada hari ini. Semoga renungan hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah agar renungan pada pagi hari ini menjadi bekal kami di masa yang akan datang, supaya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.